Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi sistem persamaan dua variabel. Nah, untuk yang mau kita bahas adalah sistem persamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cxy tambah dx tambah ey tambah f tak sama dengan 0. Lalu yang kedua itu mx kuadrat tambah ny kuadrat tambah pxy tambah qx tambah ry tambah s sama dengan 0. Panjang ya? Ya panjang, ribet. Tapi nanti di soal bisa jadi ininya c-nya 0, p-nya 0, d-nya 0, q-nya 0. Ya, banyak yang 0 nanti. Ya, nggak semuanya bentuknya seperti ini nanti. Oke. Nah, katanya apa? Dengan A, B, C, D, E, F, M, N, P, Q, R, S adalah bilangan real. Oke. Bilangan real itu bilangan bilangan yang nyata ya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Yang pertama, gunakan metode substitusi atau eliminasi. Yang mau disubstitusi misalnya X-nya atau Y-nya atau juga bisa dieliminasi gitu ya. Nah, nanti dapat jadi persamaan kuadrat. Lalu tentukan nilai diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Lalu kita tentukan kalau dia diskriminannya lebih besar dari 0, grafiknya berpotongan di dua titik, gitu ya. Artinya nanti ada dua titik, himpunan penyelesaiannya ada dua anggota. Oke. Kalau dia sama dengan 0, maka grafik berpotongan di satu titik. Artinya himpunan penyelesaiannya ada satu anggota. Nah, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak berpotongan. Maka yang terjadi adalah dia tidak memiliki himpunan penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Katanya tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2, lalu x kuadrat sama dengan y. Nah, kita buat penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, kalau seperti ini, kita bisa membuat penyelesaiannya. Apa ya? Ini kan udah ada x kuadrat, ini juga ada x kuadrat gitu ya. Berarti boleh dong kita substitusi nilai x kuadrat gitu ya. Berarti jadinya ini apa? Ini kan awalnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Lalu x kuadratnya ini kan sama dengan y. Boleh dong kita substitusi nilai x kuadrat ini ganti dengan nilai si y. Berarti ini jadi y ditambah y kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau kita pindahkan semuanya ke kiri, lalu kita y kuadratnya ini di depan, berarti jadi y kuadrat ditambah y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat dengan di sini A-nya sama dengan 1, koefisien si y kuadratnya ini sama dengan 1, kalau yang ini 1 juga ya, B-nya sama dengan 1, lalu C-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti kalau gitu kita buat apa? Kita buat cek diskriminan. Oke ya. Kalau kita buat cek diskriminan itu apa? D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Maka B-nya berapa? Ini 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya. A-nya juga 1. C-nya negatif 2. Berarti ini sama dengan berapa? 1 ditambah 8 hasilnya sama dengan 9. Ya. Nah, berarti kita dapat kesimpulan nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau begitu apa tadi? Kalau diskriminannya lebih besar dari 0. Berpotongan di dua titik.
ya, berpotongan di 2 titik. Kalau begitu, kita lihat ini, teman tadi ini ya, y kuadrat ditambah y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau gitu ini kita faktorin. Sama dengan 0. Faktornya apa? Y tambah 2 y dikurang 1. Nah, kalau gitu ini y-nya sama dengan negatif 2 atau y-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan untuk y sama dengan 2. Kalau y sama dengan 2, kita buat di sini ya. Untuk negatif 2, y sama dengan negatif 2. Kan nggak mungkin sih kita substitusi jadi ke sini ya. X kuadrat sama dengan negatif 2. Ini tidak pernah memenuhi. Kenapa? Nilai kuadrat itu nggak pernah negatif. Nah, berarti y sama dengan negatif 2 itu tidak memenuhi. Lalu, untuk y sama dengan 1, kita substitusi. Kalau untuk y sama dengan 1, berarti x kuadrat sama dengan 1. Kalau gitu, nilai si x-nya berapa? Ya, bisa 1 atau negatif 1 gitu ya. X-nya adalah 1 dan negatif 1. Udah selesai? Belum. Nah, kita lihat. Kalau untuk X-nya 1, kita buat lagi nih. Untuk X sama dengan 1, maka jadinya apa? Ya udah, berarti X kuadrat sama dengan Y gitu ya. 1 kuadrat sama dengan Y, berarti Y-nya sama dengan 1. Kalau gitu ini dapat titiknya apa? 1,1. Oke. Kenapa? X-nya 1, Y-nya 1 gitu ya. Nah, lanjut. Untuk X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau untuk X-nya sama dengan negatif 1, kita substitusi. Boleh ya ke sini, juga boleh ke sini. Tapi yang paling gampang kan yang ini, yang paling bawah gitu ya. Kita buat minus 1 atau X kuadrat sama dengan Y, berarti minus 1 dikuadratin sama dengan Y. Minus 1 kuadrat berapa? Ya 1. Jadi 1 sama dengan Y. Kalau gitu titiknya apa? Minus 1, 1, Y-nya 1 gitu ya. Berarti dari semua ini himpunan penyelesaiannya kita buat warna apa ya? Ungu deh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya, titiknya apa? Minus 1, 1 dan 1,1. Oke, seperti itu. Oke, contoh yang kedua, penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 3 dan Y sama dengan minus X kuadrat tambah 2X kurang 1 adalah berapa? Ya. Oke, kita buat penyelesaian. Nah, untuk ini kita boleh eliminasi gitu ya. Ataupun bisa kita buat ini, anggap ini Y1, ini Y2 gitu ya. Nah, kita buat ini misalkan ini Y1, Y2. Nah, sekarang kita buat untuk menyelesaikan ini gitu ya. Untuk menyederhanakan, kita buat Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya apa? Kita tulis, berarti apa? X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan Y2-nya.
minus X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Nah, sekarang pindahkan semuanya ke ruas kiri. Nah, kalau gitu jadi apa nih? X kuadrat. Ini X kuadrat pindah ke kiri jadi ditambah X kuadrat. Ini tetap tambah 2X. Nah, ini 2X yang di sini pindahkan ke kiri jadi kurang 2X minus 3. Ini pindah ke kiri jadi ditambah 2X sama dengan 0. Nah, kalau gitu siapa yang bisa habis? Ini 2X bisa habis ya. Nah, sorry. Ini seharusnya bukan 2X di sini. Ini tambah 1. Aduh, warnanya. Ini tambah 1 sama dengan 0. Oke ya, baru ini bisa kita coret. Nah, kalau gitu hasilnya jadi apa? 2X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Ini kan boleh kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 jadinya apa nih? Kalau kita tarik bagi 2, ini hasilnya jadi X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau ini X kuadrat sama dengan 1, kan bisa kita faktorin ya. Nah, bisa kita faktorin. Faktornya apa? Atau kalau misalnya kita lihat dulu, cek diskriminan deh. Cek diskriminan. Ini kalau gitu ini A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 ya. Terus B-nya sama dengan B-nya itu yang mempunyai X. Kalau A itu yang mempunyai X kuadrat kan 1. Yang mempunyai X mana? Enggak ada, berarti dia 0. Lalu si C-nya sama dengan ini, negatif 1. Kalau gitu, diskriminannya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti apa? B kuadrat 0 kuadrat dikurang 4. A-nya 1. C-nya negatif 1. Berarti berapa nih? 0 ditambah 4. Berarti 4. Ini kalau begitu D-nya apa? Lebih besar dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0 berarti mempunyai 2 titik. Oke, berarti bisa nih kita faktorin gitu ya. Pemfaktorannya menjadi apa? Tadi X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Pemfaktorannya itu adalah X tambah 1 dan X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau gitu apa nih? X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 1. Udah selesai? Belum. Kita cek untuk X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 1, berarti kita substitusi nih ke Y1 atau Y2. Boleh yang manapun ya. Kita misalkan ke Y1 aja deh. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Berarti Y-nya sama dengan 1 kuadrat. Sorry, ini Y-nya minus 1 ya. Berarti ini minus 1 kuadrat. Minus 1 kuadrat ditambah 2 kali minus 1 dikurang 3. 1 kuadrat berapa? Minus 1 kuadrat. 1. Baru 2 dikali minus 1. Minus 2 dikurang 3. Berapa itu? Minus 1 dikurang 3. Berarti minus 4. Kalau gitu, ini titiknya apa? Minus 1, minus 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, berarti ini tadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Ini saya garisin dulu ya, biar nggak ketimpa. Oke. Lalu, berarti Y-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah
2 kali 1 dikurang 3. Kalau gitu 1 ditambah 2 dikurang 3. Berarti 3 kurang 3, 0. Nah, kalau gitu ini titiknya apa? Ya 1,0. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah, ya kita buat titiknya minus 1, minus 4 dan 1,0. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh soal nomor 3. Katanya tentukan penyelesaian dari Y kurang X sama dengan 7 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Oke, kita buat penyelesaian. Nah, di sini katanya ada Y kurang X sama dengan 7. Dan Y itu sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, boleh dong. Ini, Y ini substitusi ke atas. Gitu ya. Substitusi. Nilai Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti jadi apa? Kan tadi Y dikurang X sama dengan 7. Karena Y sama dengan X kuadrat tambah 1, boleh dong jadi X kuadrat ditambah 1, baru dikurang X, disama dengan 7. Oke, kita pindahkan semuanya ke kiri, berarti jadi X kuadrat. Nah, dikurang X. Ini tambah 1 dikurang 7 gitu ya. Tambah 1 kurang 7 berapa? Ya, minus 6. Sama dengan 0. Nah, ingat ya. Kalau dia bisa difaktorkan, berarti dia nanti mempunyai mempunyai penyelesaian. Kalau nggak bisa difaktorkan, baru cari diskriminan. Gitu. Nah, ini kan bisa difaktorin ini kan. Nah, kalau kita faktorkan jadinya apa? Ini X, ini X. Berapa kali berapa supaya 6. 3 dan 2. Nah, sekarang perhatikan. 3 ditambah 2 ini harus bisa jadi negatif 1. Maka yang besar itu yang negatif. Negatif, ini positif. Kalau gitu X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, udah dapat ini X-nya. Sekarang kita cari nilai Y. Gimana? Untuk sini ya. Untuk X-nya sama dengan 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, substitusi aja ke atas ya. Berarti Y kurang X sama dengan 7. Berarti Y dikurang 3 sama dengan 7. Kalau gitu Y-nya berapa? Ya, Y-nya 10 gitu ya. Nah, lanjut untuk X-nya sama dengan berapa tadi? Negatif 2. Berarti Y dikurang X sama dengan 7. Y dikurang negatif 2 sama dengan 7. Ini jadi Y tambah 2 sama dengan 7. Maka Y-nya berapa? Ya, Y-nya 5 ya. Nah, kalau gitu, ini tadi belum kita tulis. Ini titiknya berapa? 3,10. Yang ini minus 2,5. Oke, kalau begitu himpunan penyelesaiannya, oke kita buat, maka himpunan penyelesaiannya adalah, oke, kita buat yang negatif dulu, berarti negatif 2,5 dan 3,10. Seperti itu. Oke, yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari HP penyelesaian ya.
Nah, nggak apa-apa lah. Dari X ditambah 4Y sama dengan 5. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Kita buat penyelesaian. Nah, kalau di penyelesaian ini kan ada 2 nih. Kalau mau kita eliminasi nggak bisa ya, kita buat ini yang pertama ini kan X tambah 4Y sama dengan 5. Ini kita ubah dulu bentuknya jadi X sama dengan. Nah, kalau X sama dengan berarti apa? 5 dikurang 4, 4Y. Kita pindahkan ke kanan 4Y-nya. Nah, lalu substitusi ke X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau gitu, ini kan tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, sedangkan X-nya ini. Nah, berarti jadi 5 kurang 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita kuadratin. Berarti ini 5 kuadrat berarti 25 dikurang 5 kali minus 4 minus 20 kalikan 2 berarti apa? Minus 40. Minus 40Y lalu ditambah minus 4 dikuadratkan berarti jadi 16Y kuadrat baru ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Pindahkan semuanya ke kiri. 16Y kuadrat tambah Y kuadrat jadi 17Y kuadrat dikurang 40Y. Terus ini 25. Ini pindah ke kiri jadi dikurang 1 berarti ditambah 25. Tambah 24 ya. Tambah 24 sama dengan 0. Nah, ini kan selanjutnya kan harus kita kita faktorkan gitu ya. Tapi karena ini angkanya seperti ini, kita agak sulit ya untuk memfaktorkannya. Kalau gitu kita cek diskriminannya. Nah, ini A-nya sama dengan 17, B-nya sama dengan negatif 40, dan C-nya sama dengan 24. Lalu kita buat apa? Cek diskriminan. Ya, cek diskriminan. Diskriminan itu tadi D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Kalau gitu, B-nya itu minus 40 dikuadratkan kurang 4 dikali A-nya itu 17, C-nya itu 24. Nah, loh. Minus 40 dikuadratkan berapa tuh? 1600 dikurang, wayo, kalikan ini. 4 dikali 17 dikali 24. Berapa? 1632. Nah, kalau kita kurangkan, ini kan hasilnya jadi negatif 32 gitu ya. Diskriminannya lebih negatif 32. Kalau gitu, ini berarti diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, akibatnya apa? Berarti tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Ingat ya, tadi kalau misalnya diskriminannya lebih besar dari 0, ini ada 2. Ya, kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, berarti ini ada 1. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak ada. Oke, seperti itu. Oke, itu saja ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kurang paham ditonton ulang.
Intinya kalau misalnya persamaan dua variabel ini adalah menentukan titik potongnya gitu ya, titik potong dari persamaan dua persamaan ini tadi gitu. Dengan cara apa? Tengok diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka mempunyai dua anggota ya, atau berpotongan di dua titik. Kalau dia sama dengan 0, ya hanya satu anggota atau di satu titik. Kalau dia lebih kecil dari 0 adalah dia tidak berpotongan dan dia tidak memiliki turunan penyelesaian. Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Dadah.